Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita membaca tentang apa sih alasan kamu itu dipertemukan dengan dia. Ada koneksi apa antara kamu dan dia lah, kurang lebih seperti itu, atau hikmah dari pertemuan kalian. Seperti biasa, aku punya 3 file di sini. Pertama, kedua, dan ketiga. Pause aja dulu videonya, pilih mana yang paling resonate sesuai dengan situasi kamu saat ini. Yes, aku mau say thank you untuk kamu yang udah like, subscribe, dan komen. It means a lot. Kalau kamu punya pertanyaan tentang readingan aku kali ini, boleh ketik di kolom komentar. Atau kamu punya ide untuk general reading, ketik aja di kolom komentar. Nanti bisa aku posting readingan tarotnya. Kalau kamu mau booking personal reading supaya readingannya itu fully resonate dengan situasi kamu saat ini, kamu bisa kontak aku, DM via Instagram, ataupun chat langsung via Telegram. Linknya ada di description box. Untuk kamu-kamu yang mau mengenal diri kamu secara utuh ya, atau kamu masih bingung sebenarnya kamu ini arahnya akan kemana, atau alasan akar masalah dari trauma kamu itu apa dan solusinya itu apa, kamu bisa booking konsultasi grafologi, chat aja langsung di Telegram, bisa online, atau kamu bisa follow kalau kamu mau tahu tentang grafologi dan kegiatan lembaga aku, bisa follow akun Instagram consultant_syagadelik-syagadeliknya, sama kayak judul channel YouTube aku ya, SHAGADELIC. Tuh, buat kamu yang masih bingung gimana cara milihnya, gosok aja dulu kedua telapak tangannya, tutup mata, terus pilih mana yang paling resonate. Rasain energinya mana, kamu ketarik di yang mana. Ininya beda-beda ya. Kalau aku kerasa itu nanti kayak ada yang lebih hangat kalau di aku. Dan aku sensitif tangan kanan. Ada yang sensitif tangan kanan, ada sensitif tangan kiri, ada yang cuma dengan jari kanan ataupun kiri. Kenapa harus tutup mata? Karena aku tidak mau terdistraksi oleh gambar dan warna. Kemudian alasan yang paling penting, aku mau kita semua itu melatih kembali intuisi dan insting kita. Kenapa itu penting? Karena hanya insting dan intuisi itu yang bisa mengenali energi. Oh, ini kayaknya orang ini nggak beres nih, gitu. Nanti berjalan seiringnya waktu, kita lihat bukti, ternyata insting. Itu yang orang bilang feeling, itu insting biasanya. Ternyata insting kita itu benar, karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan dengan insting untuk mengenali energi. Kamu lihat aja baby itu kan, kalau orang tuanya atau khususnya ibunya lah lagi nggak enak perasaannya, pasti dia cranky, pasti dia nangis gitu. Kemudian aku di sela-sela kesibukan aku usahain posting dari Senin sampai Jumat jam 11:11 pagi ataupun malam. Kalau sempat memang aku sempatkan posting ya. Kenapa 11:11? Karena aku meyakini 11:11 itu adalah portal manifestasi yang aku mau manifestasikan di sini. Yang mau aku create adalah hubungan yang sehat gitu, tentang relationship ya, dengan orang lain, dengan diri kita, dengan keuangan, dengan pekerjaan, apapun itu. Kenapa sih harus relationship? Karena relationship itu ketika kita bisa memasteri ilmu tentang hubungan, terus kita bisa menemukan potensi-potensi yang ada di baliknya, kita maksimalkan, kita optimalkan potensi itu, maka kualitas hidup kita akan menjadi jauh lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Tuh, oke, langsung aja. Kamu klik di timestamps di description box file pilihan kamu. Kita ketemu di file pilihan kamu. See you.
Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Alasan dibalik pertemuan kamu dengan dia. Ada alasan apa sih kenapa Tuhan mempertemukan kamu dan dia? Atau kalian punya koneksi apa? Oh ya, file 1, file 1. The Star. Judgment. Menarik ya. Six of Swords. The Moon. Wow. Queen of Swords. Knight of Pentacles. Ten of Swords. The World. Ten of Wands. Nine of Wands. The Magician. King of Wands. Wow, yang kerasa ini vibes-nya. Kamu cek Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, dan Mars. Kamu dan dia. Natal chart astrologinya. Air sign Gemini, Libra, dan Aquarius. Fire sign Leo, Sagittarius, dan Aries. Satu lagi ada Earth sign Capricorn, Taurus, dan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Alasan kalian dipertemukan. Kalian memang sama-sama pernah melalui ini kan ada sign bahwa mungkin kalian pernah divorce atau pernah ada minimal kayak tunangan gitu ya, atau kamu memang penganut living together. Ini nih setelah kalian lepas dari hubungan kalian yang lama, ini aku ngerasain vibes-nya ini ya, di hubungan kalian, kamu atau dia yang sebelumnya, sebelum kalian bersama ini baru melewati hubungan yang kurang sehat gitu, dan hubungan yang kemarin itu atau justru hubungan yang kemarin itu justru berhubungan dengan dia ya. Pokoknya hubungan yang terakhir kalian jalani itu adalah hubungan yang benar-benar menguras energi, yang menguras pikiran kayak gitu, yang menguras tenaga kalian gitu. Jadi hubungannya itu bukannya tidak sehat ya, cuman cara kalian memandang kehidupan itu ada sedikit perbedaan. Makanya bagaimanapun caranya di hubungan yang kemarin itu memang agak sulit untuk menyatu gitu. Dan di hubungan yang kamu dipertemukan dengan dia itu bisa jadi supaya banyak belajar, kemudian untuk di hubungan next hubungan kamu tuh sama-sama bisa ada boundaries, sama-sama bisa belajar percaya lagi bahwa true love does exist gitu, bahwa kita itu juga deserve to be loved unconditionally, kurang lebih seperti itu, bahwa kita semua itu memang
berhak untuk dicintai tanpa syarat. Tapi caranya gimana? Ya kita harus mulai dengan self love dulu. Kalau kita tidak bisa menerima diri kita seutuhnya, tidak bisa memaklumi diri kita seutuhnya, tidak mau upgrade diri, kita nggak akan pernah memang bisa dapat true love. Gitu, karena itu kan cermin ya. Vice versa itu tuh, apa yang kita attract itu adalah orang-orang yang mirip dengan kita, ada kemiripan dengan kita, atau part dari kita yang belum healing. Itu karena ini memang pertemuan kamu dengan dia itu ibaratnya memang sudah dari apa ya, hasil dari apa yang kamu attract gitu. Mungkin selama ini kamu selalu mendapatkan yang kamu inginkan. Yang kamu doakan adalah kamu ingin pasangan yang begini, syaratnya panjang kayak gitu kan. Tapi balik lagi, energi itu tidak bisa dibohongi gitu. Yang kamu attract kalau kamu tidak ada perubahan kepribadian ya, yang kamu attract pasti ada sifat yang mirip dengan hubungan yang kemarin. Itulah makanya namanya ada cut karma kan ya. Gitu, cut karma itu sebenarnya adalah cut pattern. Cara kita memandang sebuah hubungan, cara kita memilih pasangan. Kalau kita ada perubahan dengan sifat kita, karakter kita tentang itu, pasti yang kita attract itu berbeda. Gitu. Jadi semuanya memang harus dimulai dari diri sendiri. Prosesnya lama nggak? Memang ini memakan waktu yang cukup lama gitu, dan kamu dilatih untuk sabar. Ini nih, dilatih untuk sabar, tidak terlalu terburu-buru, dan berlatih untuk menganalisa. Dalam hubungan pun kita harus menganalisa, jangan ketika di bidang lain aja yang kita tuh analisa, tapi hubungan itu selalu kita analisa juga. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu kan harus upgrade ya. Kalau dia mau hidupnya itu enak, kita tuh harus upgrade gitu. Kemudian kalau kita berpasangan, ya kita juga harus upgrade. Kenapa? Karena yang namanya, balik lagi, energi itu tidak bisa dibohongi. Ketika value kita dan value dia itu tidak sama, maka koneksinya itu bisa terputus. Gitu. Dan dari pertemuan kamu dengan dia itu belajar bahwa jangan pernah lagi kamu memaksakan untuk menggenggam pedang yang tajam gitu. Banyak orang tidak berani untuk keluar dari toxic relationship ya, hanya karena dia nggak tahu apakah ketika dia keluar akan lebih bahagia dibandingkan dengan dia bertahan di situ gitu. Takut untuk mencoba hal yang baru, takut untuk ngekat. Nah, ini belajar untuk ngekat, belajar tahu batas kamu itu di mana, belajar untuk tahu bahwa oh ternyata bukan kamu untuk push the limit, bukan gitu. Toleransi itu bukan berarti bisa mengubah diri kita menjadi seperti apa yang dia mau. Vice versa ya, dan kita juga tidak bisa memaksakan seseorang berubah seperti apa yang kita mau. Tapi berubah itu kan misalnya perubahan itu membuat kita menjadi diri kita yang jauh lebih baik, tapi tetap diri kita gitu loh, cuman versi terbaik diri kita. Itu baru namanya upgrade. Tapi kalau membuat sesuatu hal perubahan itu yang bukan tidak ada di diri kita, kita mengubah jadi kepribadian yang lain,
selamanya itu kamu nggak akan menemukan itu yang namanya kebahagiaan, dan hubungannya itu ya akan capek terus menerus karena effort kamu akan luar biasa gitu. Coba kita lihat simpulannya. Nah, ini dan pola komunikasinya juga memang harus diperbaiki. Belajar untuk memperbaiki pola komunikasi, kemudian bagaimana bisa apa ya namanya membangun sebuah hubungan yang stabil. Itu sih alasan kenapa kamu dipertemukan dengan dia ini. Jadi kalian sama-sama belajar lah, ibaratnya kayak gitu. Sama-sama belajar untuk memiliki usia psikologi yang dewasa dalam sebuah relationship. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1, itu readingan kamu. Semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, ini relationship kah, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ini readingan kamu. Kita lihat apa alasan di balik pertemuan kamu dengan dia. Ada koneksi apa sih antara kamu dengan dia ini? Soal connectionnya apa? File 2, file 2, file 2, file 2. The World, Page of Cup, Page of Cup, Three of Swords, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, the Moon, Six of Pentacles, Ten of Cups, King of Cups, Chariot, Hierophant, Justice. Oke, yang vibes-nya kerasa Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, dan Mars-nya cek ya. Pisces atau water sign yang lain, Pisces, Cancer, Scorpio, dan yang kerasa kuat lagi itu adalah Capricorn, dan earth sign yang lain juga bisa Taurus dan Virgo, tapi paling kerasa ini Capricornnya di sini. Sama ada Libra ya, cuman ini ini nih banyaknya sih yang pilih file ini earth sign dan water sign. Oke, pasti hikmah dibalik pertemuan kamu dengan dia. Ini intinya itu mengkomplitkan, kayak apa ya, wish fulfillment ya, gitu, mengkomplitkan, melengkapi ini supaya kalian ini lebih connect lagi dengan feels itu. Belajar untuk sama-sama lebih apa ya, mungkin selama ini kamu dan dia itu tipe orang yang menggunakan
logika untuk menganalisa suatu hubungan gitu. Menggunakan logika lah untuk menilai ya, bukan menganalisa, menilai suatu hubungan. Ibaratnya kayak hitungan di atas kertas, tapi mungkin yang kalian lupa itu banyak hal itu tidak masuk ke logika, tapi itu tuh terjadi gitu. Ini mengajarkan kalian itu untuk lebih connect dengan insting, dengan intuisi kalian gitu, dan mengajarkan ya bahwa yang namanya bahagia itu mengajarkan tentang balikin lagi ke nilai-nilai pernikahan gitu. Pernikahan itu bukan cuman sebatas di atas kertas, bukan hanya sebatas materi, tapi ada kebahagiaan di dalamnya gitu. Dan mengajarkan bahwa pernikahan itu bukan hanya kita ya kayak tadi status ya kayak gitu, tapi kita menjalaninya dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana sih pernikahan yang sehat itu adalah pertama, kedua belah pihak itu sama-sama mau upgrade. Dan bagaimana pernikahan itu bisa bertahan itu ya pernikahan yang kedua belah pihak itu sama memandang sebuah pernikahan, pandangan tentang pernikahan seperti apa itu sama, ada kesepakatan di situ gitu, yang bisa saling menerima kayak gitu. Dan dibalikin lagi ke esensi dari pernikahan itu gitu. Bagaimana ketika wanita memilih prianya itu, bahwa ya pria itu adalah kepala keluarga, maka dia harus kita rajakan gitu. Tapi wanita juga berhak untuk memilih pria mana yang layak dia rajakan gitu. Dan harus tahu gitu loh bahwa dirajakan itu bukan berarti bahwa laki-laki itu, pria itu bisa semena-mena terhadap kita gitu. Dan kalau kamu sudah mengambil keputusan, wanita mengambil keputusan, oke, saya memilih pria yang ini, seperti itu ya jalanin aja, partnya masing-masing itu jalanin aja gitu. Jadi jangan pernah menghitung, karena yang namanya cinta, yang namanya suami istri itu bukan, ya nggak bisa kita hitung di atas kertas, itu nggak bisa, itu namanya bisnis gitu. Jadi misalnya contohnya begini, kamu ngerasa kamu udah ngelakuin 10 effort, dia ngelakuin 5 effort, jadi dia kurang 5 effort lagi. Bukan seperti itu, karena dengan kamu melakukan 1 effort bisa jadi 2 effort bisa jadi value-nya sama dengan dia melakukan 1 effort gitu. Misalnya bagi kamu nyuci baju itu mudah karena kamu terbiasa atau kamu suka, tapi bagi dia itu tuh effortnya double karena dia nggak suka nyuci baju. Nah gitu. Jadi ketika dia sampai nyuci baju, mau mencuci baju, itu tuh effort dia kan misalnya 2, sementara effort kamu itu cuma 1, karena si part dari sifat kamu senang bebersih, senang mencuci baju itu memang ada di dalam diri kamu, jadi nyaris effortless lah gitu. Jadi jangan pernah menghitung gitu, dia udah ngasih apa, kamu ngasih segini kayak gitu. Itu kalau mau menua bersama gitu. Semuanya itu kan tentang kompromi, bukan mengalah. Kita itu nggak bisa namanya, karena kan namanya pasangan itu bukan kayak kita berperang, bukan adu strategi, bukan adu taktik gitu.
dalam pernikahan itu ketika pernikahan itu tidak berjalan sesuai, nggak mulus ya, dan terjadi apa-apa ya, namanya juga pernikahan kan bisa terjadi karena ada dua pihak, laki-laki dan perempuan gitu. Jadi dua-duanya ya sama-sama salah, nggak akan pernah ada yang kalah dan ada yang menang, nggak akan pernah ada gitu. Jadi memang harus, namanya rumah tangga itu ya harus saling 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 isi, saling support lah. Nggak bisa yang kita eh, apa namanya, kita yang banyak nuntut, nggak bisa. Kita juga harus ada yang kita beri gitu, balance, seimbang, makanya hubungan itu bisa langgeng tuh. Dan memang harus analisanya itu untuk apa, oh kita udah sampai di step ini nih, next step apa lagi ya gitu. PL2 tuh. Intinya sih untuk connect ya, connect kembali ke diri sendiri, connect kembali ke ini masing-masing lah, ke nilai-nilai pernikahan itu sendiri gitu. Karena yang namanya energi itu tidak bisa kita bohongi itu. Kalau ada yang tidak seimbang dikit, koneksinya itu bisa putus itu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 2, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa, aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship kah, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu, hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini readingan kamu. Alasan kamu dipertemukan dengan dia. File nomor 3. Koneksinya apa antara kamu dan dia? Knight of Pentacles, Queen of Wands, Three of Swords, Ten of Cups, the Sun, Page of Knight of Cups, Emperor, Devil, Page of Cups, Nine of Wands, Page of Wands, Lovers. Oke. Yang kerasa vibes-nya Aries, Gemini, water sign Scorpio, Cancer, dan Pisces. Wah, ini ininya agak hubungan hikmah di balik pertemuan kamu dengan dia. Oke,
Jadi ini nih alasan kamu dipertemukan dengan dia ini ya pada dasarnya memang bahwa hubungan apa ya, kayak untuk ngekat pola lama ini kan kamu atau dia itu cenderung suka hubungan yang instan, mana yang di depan mata itu yang diambil gitu. Dan ini nih memang banyak pelajaran ya di balik pertemuan kamu dengan dia itu ya, bagaimana bisa kalian tuh saling menyemangati, saling support, bagaimana bisa balik lagi ke intuisi masing-masing kayak gitu, dan bagaimana bisa lebih jujur. Ini sepertinya kalian sama-sama punya luka trauma gitu, pernah dikhianati sama mantan pasangan kalian gitu. Mungkin aja hubungan yang kemarin itu terlalu terburu-buru, yang sebelum ini ya, terlalu terburu-buru gitu, dan banyak kayak apa ya, kayak ada mindset dari kalian, dari kamu dan dia ya, bahwa kayaknya nggak bisa deh kalau nggak punya pasangan gitu. Nah, dari pertemuan kamu dengan dia itu mengajarkan bahwa pilihlah seseorang ketika kita itu lagi full gitu. Jangan pernah memilih seseorang untuk melengkapi kita. Itu artinya kalau melengkapi kan kita artinya ada yang kurang, missing piece gitu. Ketika kita tidak pernah full, kita tidak pernah utuh dengan diri kita sendiri, bolak-balik kita akan mengattract orang yang sama loh. Karena ibaratnya bagian yang kosong itu kan ada suatu bentuk puzzle tertentu ya. Kamu kalau misalnya main puzzle, kan nggak bisa sembarangan puzzle masuk ke situ gitu. Yang ter-attract apa? Pasti pola puzzle yang sama. Pasti harus puzzle yang seperti itu gitu. Walaupun warnanya berbeda ya, mukanya berbeda mungkin kan, tapi ada sifat atau latar belakang yang mirip gitu. Jadi ini ngubah pattern. Jadi ini diajarkan untuk ngekat, juga ngekat gitu. Dan ya pilihlah orang di saat kamu tuh ngerasa utuh gitu loh, bahwa ngerasa tanpa pasangan pun kamu tuh fine aja. Supaya apa? Bukan untuk dia, tapi untuk kamu yakin bahwa memang kamu mau sama dia gitu. Karena kalau kita tuh sama memilih pasangan itu kan yang harusnya menambah gitu. Kalau dengan menambah sesuatu itu jadi menjadikan kita nggak baik-baik aja, untuk apa ditambahin gitu. Pasangan mungkin kita butuh, tapi harus ada tambahannya, kita butuh pasangan yang tepat gitu. Bukan asal pasangan gitu. Jadi harus pintar-pintar milih, harus pintar-pintar menyeleksi. Kalau yang ini belajar dari pengalaman yang kemarin gitu, dan jangan tertarik cuman hanya karena 3D-nya. 3D-nya itu penampilannya kah? Apa yang dia punya secara finansial kayak gitu, dan belajar untuk menggunakan intuisi dan insting gitu, connect lagi ke perasaannya. Tapi ini banyak diajarkan tuh tentang pilihan sih. Kamu dan dia ini ya ada di usia psikologi yang berbeda gitu.
Yang satu secara psikologi itu sudah lebih dewasa dalam memandang sebuah hubungan, yang satu lagi itu masih ya ibaratnya maunya casual relationship lah gitu. Dia nggak mikir nanti gimana, yang penting feeling, dan feeling kayak gitu. Cuman kan dalam hubungan itu ya, kalau mau hubungan yang langgeng ya, itu kan memang banyak sisi. Kita harus melihat itu dari semua sisi. Kayak gitu. Tuh intinya pintar memilih dan fokus ke satu orang itu aja gitu. Fokus dengan fokus dengan mungkin agak lebih setia ya dengan pasangan. Terus belajar kayak ngebuka hati, dan ini harus high vibration ya. Belajar untuk mengupgrade diri lagi. Gitu. Ini sih kalian kayaknya punya insecure yang sama ya, terutama dengan kecurigaan tentang pasangan. Tuh, dan ini banyak tentang transformasi. Tentang transformasi dan bagaimana kita mengendalikan sisi impulsivitas kita. Bukan ada hubungan yang sat langgeng, ada memang, tapi kita harus hubungan itu kan sebenarnya teruji berjalan seiringnya waktu. Ketika kita mau berkomitmen dengan seseorang, buka-bukaan aja dulu gitu. Jadi kamu maunya apa, dia maunya apa, banyak mengkomunikasikan apa yang kamu mau. Kamu juga tanya dia maunya gimana, kayak gitu, supaya ada kesepakatan dulu. Itu sih dari readingan ini. Kemudian ini lebih ke arah belajar untuk ya lebih ya membentuk family yang benar-benar bondingnya kuat antar family membernya gitu, membuat keluarga yang bahagia secara batin itu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 3 itu readingan kamu. Semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu milih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, standar, dan permintaan orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.